Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 21 November 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTOK edisi terakhir 20 November 2022. Ada beberapa saham yang sudah masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik. Silakan apabila ada saham yang lain untuk dibahas di FTalk selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih, harus ada penjelasannya, yang nggak boleh cuma kode saham saja. Kita mulai langsung agar durasi tidak terlalu panjang dari IHSG terlebih dahulu. IHSG hari ini kembali tertahan di bawah resist konsolidasinya, yaitu di 7.100. Sesi pagi tadi sempat menguat di 7.100 namun kembali tertahan. Ini adalah valid sebagai resist yang cukup kuat karena dalam beberapa minggu terakhir diuji dan terbukti IHSG tidak mampu tutup di atasnya ya. Dan IHSG sementara ini masih melanjutkan konsolidasi, di mana Anda bisa lihat sendiri moving average bergerak mendatar untuk EMA60. Dan untuk minggu ini kami masih sama dengan stock call, ada potensi untuk breakout dari resist konsolidasi dan melanjutkan uptrend. Ada penjelasannya di stock call, silahkan dibaca ya. Apabila belum, kemungkinan ya kalau penonton Yeftalk harusnya sudah cek di website bagaimana prediksi kami di stock call. Langsung kita bahas saham saja. Yang pertama dari bawah dulu, hanya kode saham, mohon maaf tidak bisa kita bahas ya, karena harus ada penjelasan untuk tanya di Yeftalk ini. Jadi silahkan lain kali ketika Anda mengirimkan ide, tanya misalkan MPPA bagaimana teknikal jangka pendeknya, MPPA bagaimana fundamentalnya untuk investasi, seperti itu. Nah, ini yang kedua, match. Ini juga lain kali ketik yang santai saja, dibaca dulu, jangan sampai seperti ini salah ketik seperti ini, gak ada spasinya, ini harus benar ya. Ya, kita coba match teknikalnya ya, kita lihat saham match. Oke. Untuk match saat ini masih tertahan di EMA60 ya, 3 kali pengujian dan ada potensi untuk match menguji kembali resist 193 atau resist konsolidasi 196 ini. Apabila bisa breakout, potensi untuk match pullback berlanjut ke angka 250 ya. Sebentar saya cek dulu yang terdekat dulu ya, yang terdekat dulu. Untuk pullback setelah menguji resist tersebut EMA60, potensi terdekatnya di 214. Secara teknikal seperti itu ya, saat ini masih pullback menguji EMA60. Elsa, tolong analisanya bos, analisa teknikal ya berarti ya. Oke, kita lihat Elsa. Elsa masih dalam fase koreksi di bawah EMA60 dan biasanya ketika dia turun ke EMA60 ada potensi turun lebih dalam. Ya, kemungkinan besar dia akan menguji trend line, uptrend line ya, karena saham ini kan posisi saat ini masih dalam trend naik. Ya, ini. Jadi potensi terdekat untuk El Nusa potensinya adalah menguji support 300. Ini kan sedang diuji 330 ya, 336 ini kalau tembus berarti potensinya harusnya pengujian uptrend line ini bisa berlangsung sampai dengan level 320-an ya, 326 di sini. Oke, seperti itu. Tolong bahas saham Bina untuk invest. Saham Bina. Oke, saham Bina untuk invest, kita coba cek bagaimana kondisi fundamentalnya. Oke, untuk saham Bina ini pertumbuhannya cukup konsisten dan cukup baik untuk pendapatan, tapi ya kita lihat dulu bagaimana laba operasionalnya. Laba operasional 2 tahun terakhir ini pertumbuhannya juga cukup signifikan dan berkelanjutan 2 tahun terakhir ini, setelah sebelum-sebelumnya ya relatif tidak stabil sampai dengan laba bersihnya ya. Kemudian di kuartal 2, kuartal 3 juga masih tumbuh ya, berlanjut kuartal 1, 2, 3 ini lanjut pertumbuhan untuk revenue-nya, namun untuk kuartal 1 di sini laba operasionalnya mengalami penurunan 38%, kemudian untuk laba bersih turun 39%. Jadi kalau secara keseluruhan kemungkinan revenue tahun ini bisa lanjutkan pertumbuhan. Kemudian untuk operasionalnya saya lihat juga
akan tumbuh cukup signifikan kemungkinan untuk operasional di tahun ini, karena tadi saya lihat ratusan persen ya untuk kuartal 2, kuartal 3, cuma kuartal 1 saja yang kurang baik. Kemudian dari laba bersih juga kemungkinan akan tumbuh cukup signifikan ya, sehingga untuk saat ini dengan kondisi saham yang masih bisa dikatakan belum bergerak sejak 2021 yang lalu ya, ini konsolidasi di bawah 4000 ini ya, kemungkinan dalam jangka pendek bisa saja dia akan menguji kembali resist konsolidasinya, yaitu di 4000 ya. Di sini kalau 4000 ini dipecahkan untuk Bina ini secara teknikal jangka panjang harusnya akan melanjutkan uptrend, karena uptrend ini sudah berlanjut sejak dulu zaman-zamannya Grup Salim ya di 2018 ya. 2018 ini 2017. Nah, ini saham ini sebenarnya uptrend, namun karakteristiknya kalau dia sudah selesai uptrendnya dia akan konsolidasi dulu. Dan ini konsolidasinya sudah cukup ya setahunan ya, lebih setahun ya. Jadi potensinya mungkin dalam jangka pendek ini ada pengujian level 4000 ya. Kalau bisa dipecahkan kemungkinan ada akselerasi, karena saham ini juga bisa dikatakan sepi sekarang ini ya. Kalau Anda mau tunggunya agak ramean, tunggulah breakout. Oke, seperti itu kira-kira. Tolong analisa teknikal FPNI, apakah masih bisa lanjut turun? Oke. Dalam jangka pendek ya berarti. Oke. Jadi FPNI saat ini tertahan di atas support 200, level 200. Kalau kita lihat dari penutupan terakhir masih cukup dingin ya. Jadi pullback ini juga menurut saya belum diselesaikan dengan tuntas, karena 0,2 baru saja diuji namun belum kuat. Dengan estimasi kalau namanya pullback itu idealnya paling tidak ya 0,2 itu diuji, dan bisa sampai dengan minimal ke 0,3 ya. Harga untuk FPNI ini potensinya ke 288. Jadi untuk proses turun lebih lanjut kita akan lihat dulu pullbacknya ini. Sementara ini potensinya adalah pullback terlebih dahulu. Jadi jangka pendek ya, jangka pendek sekali lagi potensi pullback terdekat di 240, kedua di 28 atau 290. Oke, seperti itu. Minta analisa untuk PANI trading weekly. Oke, kita coba lihat PANI untuk weekly. Berarti mungkin ya trend following ya. Untuk PANI sejauh ini masih dalam tren naik, dan menurut saya setidaknya PANI ini masih ada potensi untuk membentuk wave C ya. Kita coba lihat wave B naik. Jadi ini adalah proses koreksi dalam tren naik ya. Jadi dan tren turun untuk wave A itu sudah terbentuk, artinya ini sekarang ini proses menuju wave B naik. Nah, wave B naik ini potensinya untuk weekly itu potensinya sejauh ini sedang menguji 1235. Ini target untuk swing mungkin weekly untuk jangka menengah, dan potensi berikutnya di 1470 ya. Nah, ini adalah proses dari wave B. Kalau dia paling tidak itu artinya minimal targetnya di situ gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadikan target swing untuk weekly atau untuk swing jangka menengah. Seperti itu. Lanjut, tolong bahas TBIG, di angka berapa best price-nya, apa sudah bisa masuk untuk nyicil dulu untuk trading jangka menengah. Ini jangka menengah lagi ya, harus uptrend. Kalau saya untuk jangka menengah harus uptrend dulu, atau kalau dia downtrend sudah terjadi reversal. Nah, untuk tower bersama sendiri sudah masuk fase downtrend ya. Jadi kalau saya belum ya untuk weekly ya. Tapi kalau untuk trading swing mungkin bisa, tapi untuk momentum kita hold untuk jangka menengah ya kondisinya mungkin yang bagus seperti halnya bulan Agustus. Tapi kan ini sudah selesai, fase kenaikan ini sudah selesai, dan sekarang ini masuk dalam fase turun karena dia sudah konsolidasi dan breakdown. Nah, artinya untuk trading selanjutnya apa yang bisa dieksplor dari saham ini ya, mungkin yang kita bisa kita manfaatkan adalah momentum pullbacknya. Nah, apakah koreksinya ini sudah mencapai target koreksi atau target minimal koreksinya gitu ya. Nah, kita coba lihat target koreksinya sendiri di 0,3 ini sudah tercapai mungkin saat ini ya, sudah tercapai saat ini, namun itu bukanlah best price untuk swing. Untuk swing mungkin best price-nya berada di 1740 ya.
cukup jauh dari harga saat ini di 2300. Jadi kalau mungkin mau swing di saham ini, swing ya sekali lagi untuk jangka menengah belum menurut saya untuk saat ini. Jadi Anda harus tunggu dulu di 2400 dengan proteksi ketat di bawah 2300. Dengan target paling tidak ke angka 2700 untuk pullback atau untuk manfaatkan untuk swing trade. Saham terakhir, tolong bahas ASUS, apakah lanjut uptrend? Oke. Terakhir pembahasan terakhir masih downtrend ya. Lanjut uptrend itu bahasa kata-kata lanjut uptrend itu sahamnya sedang dalam koreksi di dalam tren naik. Misalkan seperti ini untuk kasus ASUS ini seperti ini ya. Jadi penempatan bahasa seperti ini harus tepat. Ya, melanjutkan uptrend itu bahasa adalah tren berlanjut. Nah, ini trennya turun masalahnya. Ya, trennya turun. Trennya turun toh. Ya. Ini kalau kita tarik trend line mau di time frame apapun ya downtrend. Ini misalkan ya ini sudah patah tren jangka panjang, tren besarnya pun sudah patah. Tren besarnya ya. Sehingga ya kita kurang tepat untuk mendapatkan lanjutkan uptrend. Lanjut uptrend ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus tahu itu bisa kalau salah mengartikan bisa bahaya. Lanjut uptrend itu bahasanya dia sudah uptrend sebelumnya dan sedang koreksi gitu. Nah, apakah mungkin yang pertanyaan dalam kondisi saham downtrend itu pertanyaan yang tepat adalah apakah sudah terjadi reversal atau apakah tren turunnya sudah berbalik seperti itu. Ya. Nah, untuk saat ini untuk saham ASUS sendiri mungkin potensinya masih sekedar pullback, belum ada indikasi reversal. Ya, kalau kita lihat dari penutupan terakhir, mungkin kita buka di time frame yang lebih kecil, saham ini sedang konsolidasi di dalam tren turun. Kenapa di tren turun? Anda lihat secara gampang, lihat moving average ini turun. Ya. Dan harga masih konsolidasi, artinya ini potensi kenaikannya masih sebatas di resist konsolidasi ini. Ya, yaitu di angka 600 atau di EMA 60 ya. EMA 60 ini kan sifatnya dinamis, bisa berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan harga. Gitu loh. Ya toh? Oke, sudah kita bahas semua, sudah kita jawab semua, semoga terjawab. Sekali lagi ketika Anda memberikan ide, pastikan Anda sudah memberikan keterangan. Anda tanya saham tersebut untuk apa? Hanya untuk teknikalnya? Boleh. Hanya untuk bertanya fundamentalnya juga boleh. Untuk trading juga boleh. Untuk investasi juga boleh. Jangan pelit-pelit. Tulis kolom komentar sepanjang-panjangnya nggak apa-apa. Ya toh? Gratis di sini. Ya. Anda bisa isi. Saya yang jawab langsung, bukan advisor. Ya. Kalau Anda konsultasi yang jawab advisor saya. Ya. Kalau di F-Talk ini yang jawab saya langsung. Ya toh? Nah, silahkan isi di kolom komentar ini saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Terserah untuk trading, untuk investing, terserah, nggak ada batasan. Satu saham yang paling menarik untuk dibahas. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu bisa dapat informasi yang menguntungkan, dapat teredukasi walaupun ini bukan YF-Edu. Oh ya, YF-Edu ada channel baru ya. Silakan cari YF-Edu, konten baru satu kita buat nanti video-video yang singkat, dan Bapak Ibu mungkin yang pemula-pemula nanti bisa paham, bisa memahami basic-basic atau istilah-istilah lah paling tidak. Nah, nanti juga kedepannya saya akan buatkan semacam YF-Talk ini tapi lebih ke edukasi, tapi belum untuk saat ini. Jadi silahkan subscribe dulu kalau ada nanti video update terkait materi-materi yang mungkin ada yang basic, ada yang intermediate, atau untuk yang expert yang sudah tahapan profesional atau sudah pro ya, silahkan nanti akan ada update di sana. Mungkin sekarang ini masih satu video, tapi ini saya sedang proses untuk YF-Edu supaya di sana konten yang khusus untuk edukasi ya. Untuk YF-Talk, YF Advisor untuk channel ini khusus untuk mengomentari market, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tentang investasi Anda, untuk trading Anda. Ya, jadi saya pisahkan agar juga Bapak Ibu bisa lihat secara fokus. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Semoga dapat dimaafkan dan dipahami, diambil yang positifnya, analisa lagi buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan baik. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.